Selamat pagi anak-anak. Di sini saya sebagai perwakilan Ketua PKM dari kelompok Bela Negara. Di sini saya akan sebelum saya masuk ke presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Saya sendiri Alvarez Pratama Riyadi dengan NIM 172202226. Saya Muhammad Tafal Said dengan NIM 172200902. Kenalkan, nama saya Muhammad Dafar Rabani Zain dengan NIM 172200994. Saya M. Yoga Kilojoni dengan NIM 1722196. Saya Gandhi Gosaindra Faraja dengan NIM 1722124. Saya Ahmad Rifari Julfa dengan NIM 172200904. Saya Firman Muhammad Maulana dengan NIM 172200433. Saya Rizky Fadila dengan NIM 172200369. Jadi sebelum masuk ke materi ini, saya jelasin dulu bahwasannya kita kesini, kita menjalankan tugas PKM yaitu dari mata kuliah PKN. Di sini kita mengambil judul Bela Negara yang berisi dimensi dan nilai-nilai fundamental dalam bela negara. Yang pertama ada dua dimensi perwujudan bela negara. Yang pertama ada dimensi fisik atau keterlibatan langsung. Dimensi ini berkaitan dengan upaya pertahanan yang kasat mata dan bersifat kemiliteran. Yang pertama ada fokus, yaitu keterampilan tempur, kesiapan fisik, dan penggunaan kekuatan. Sifatnya yaitu cenderung responsif, aktifnya artinya diaktifkan sebagai jawaban terhadap agresi atau ancaman militer. Contohnya dari dua dimensi ini yaitu menjadi prajurit TNI profesional, lalu juga mendaftar sebagai komponen cadangan atau komcat, lalu partisipasi rakyat dalam perang total atau seperti pada masa revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita balik lagi, saya izin bertanya, kalian tahu nggak sih apa arti dari bela negara itu? Ada yang tahu nggak? Apa arti dari bela negara? Ya, oke. Nah, bela negara itu bukan cuma jadi kayak tentara doang nih. Terus, tapi juga tanggung jawab kita semua. Sebagai warga negara ada dua bentuk bela negara, yaitu fisik dan non fisik. Nah, dari bela negara ini, contohnya ya seperti yang kita tadi balik sebelumnya, kita ikut jadi TNI, terus mendaftar sebagai komponen cadangan atau apapun itu. Nah, di sini juga ada nih yang namanya dimensi non fisik, yaitu keterlibatan profesional dan kesadaran. Ini adalah dimensi bela negara yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era yang damai. Ini adalah fondasi ketahanan negara dari dalam, yaitu fokusnya pengabdian melalui profesi, kepatuhan hukum, penguatan mental ideologis, dan kecakapan di berbagai bidang. Nih, untuk yang kepatuhan hukum, itu kan salah satu bela negara juga kan. Kalian kalau misalnya berkendara gitu, kalian pakai helm gak sih? Pakai. Terus kalau lampu merah nih, kalian terobos apa enggak? Yakin. Oke. Terus di sini juga nih sifat cenderung preventif. Ya artinya berusaha mencegah ancaman muncul dengan cara memperkuat internal negara. Contohnya seorang ahli cyber yang melindungi data nasional dari peretasan. Terus yang kedua ada seorang tenaga pendidik yang menanamkan nilai-nilai Pancasila dan ilmu pengetahuan. Seperti kita menanamkan nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Terus yang ketiga ada seorang warga digital yang secara aktif melawan disinformasi dan tidak menyebarkan berita bohong. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian negara kesatuan. Di sini kebutuhan akan bela negara disadari oleh adanya potensi ancaman. Di era modern ini, ancaman ini telah berevolusi menjadi sangat kompleks. Ada 3 macam ancaman. Yang pertama, ancaman militer dalam kurung tradisional. Beberapa contoh di ancaman militer tradisional, yang pertama ada agresi bersenjata atau invasi oleh negara lain. Yang kedua, aktivitas spionase atau mata-mata untuk mencuri rahasia pertahanan.
Yang ketiga ada sabotase terhadap objek-objek vital dan strategis nasional. Dan yang terakhir di ancaman militer tradisional ada aksi terorisme yang menggunakan kekerasan bersenjata. Selanjutnya ada pengertian negara kesatuan. Yang kedua ada ancaman non-militer atau near militer. Poin pertamanya ranah ideologi. Infiltrasi paham-paham tradisional seperti radikalisme, ekstremisme yang berupaya mengganti Pancasila. Poin kedua ada ranah ekonomi. Ketergantungan impor yang kritis, perang dagang, dan praktis ekonomi ilegal yang melemahkan kedaulatan ekonomi. Poin ketiga ada ranah sosio-kultural. Erosi budaya lokal, maraknya penggunaan narkotika, dan konflik sosial berhorizontal atau SARA yang memecah belah. Poin terakhir ada ranah teknologi. Perang cyber, pencurian data besar-besaran, dan penyebaran disinformasi yang sistematis untuk menciptakan kekacauan. Yang ketiga ada ancaman hibrida atau campuran. Sebuah strategi perang modern yang memadukan metode militer dan non-militer secara bersamaan untuk melumpuhkan lawan. Di sini saya akan menjelaskan eksplorasi 5 nilai fundamental bela negara. Di sini ada pelaksanaan bela negara ditompang oleh 5 nilai dasar yang menjadi pedoman sikap dan perilaku. 1 ada tanah air. Inti rasa memiliki kepedulian dan kebanggaan terhadap wilayah, budaya, dan bangsa Indonesia. Lalu ada implementasi nyata. Di sini ada melindungi dan merawat kelestarian ekosistem, memberi apresiasi dan prioritas pada produk domestik. Lalu ada mempelajari dan mempromosikan budaya serta pariwisata lokal. Saya akan melanjutkan tentang eksplorasi 5 nilai fundamental bela negara. Yang kedua itu sadar berbangsa dan bernegara. Intinya adalah pemahaman mendalam akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam sebuah sistem yang teratur. Implementasi nyatanya yaitu kepatuhan terhadap seluruh regulasi dan hukum yang berlaku, berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, misalnya menggunakan hak pilih dan segalanya. Terus yang ketiga memenuhi kewajiban fiskal, membayar pajak sebagai sumber pendanaan negara. Selanjutnya di sini ada eksplorasi 5 nilai fundamental bela negara. Yang ketiga, setiap pada Pancasila sebagai ideologi negara, inti menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup, pandangan dunia, dan filter untuk menyaring berbagai pengaruh luar. Lalu ada implementasi nyata yang poin pertama mengamalkan nilai-nilai dari setiap sila dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang poin kedua menolak dengan tegas ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Lalu poin ketiga di sini ada menerapkan toleransi, musyawarah, dan keadilan sosial di lingkungan sekitar. Lalu yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang pertama, inti kesiapan untuk mengutamakan kepentingan kolektif bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Lalu yang kedua ada implementasi nyatanya. Poin pertama, pengorbanan tidak selalu berarti nyawa, bisa berupa waktu, tenaga, pikiran, atau materi. Contoh, atlet yang berjuang mengharumkan nama bangsa, relawan kemanusiaan saat bencana, tenaga medis yang mengabdi di daerah pelosok. Selanjutnya ada eksplorasi 5 nilai fundamental bela negara. Sama kayak tadi, cuman ini poin yang kelima. Kemampuan awal bela negara. Di intinya itu mempersiapkan diri secara proaktif agar memiliki kesiapan dasar baik secara fisik maupun mental untuk membela negara. Lalu ada implementasi nyata. Untuk poin pertamanya kesiapan jasmani, menjaga kebugaran dan kesehatan raga, pola hidup sehat, tidak terlibat narkoba. Poin kedua kesiapan psikis atau mental, memiliki ketangguhan mental, stabilitas emosi, dan yang terpenting kecakapan digital atau literasi digital untuk berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks. Selanjutnya ada kerangka kerja pertahanan nasional atau SISHAM Kamrata. Secara konstitusional bela negara diorganisasi dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHAM Kamrata. Sistem ini adalah strategis pertahanan total yang melibatkan seluruh sumber daya bangsa. Strukturnya terdiri dari 3 lapis. Struktur pertama yaitu komponen utamanya atau komut adalah TNI.
Tentara Nasional Indonesia. Lalu ada garda terdepan profesional yang disiapkan khusus untuk menghadapi ancaman militer. Selanjutnya ada kerangka kerja pertahanan nasional Sishankam Rata. Yang pertama, komponen cadangan atau Komcat adalah sumber daya nasional warga sipil yang telah dilatih dasar kemiliteran. Lalu yang poin kedua ada mereka berstatus sipil di masa damai namun siap diaktifasi untuk memperkuat komponen utama saat negara dalam keadaan darurat perang. Yang kedua, komponen pendukung atau Komduk adalah seluruh elemen bangsa di luar Komut dan Komcat. Peran mereka adalah bela negara non-fisik, memastikan seluruh sistem negara tetap berjalan saat krisis. Contoh, petani menjamin ketahanan pangan, lalu ada ahli logistik menjamin distribusi, dan media menjaga moral bangsa dan seluruh profesi lainnya. Selanjutnya ada kesimpulan yang terakhir. Itu kesimpulannya pada intinya bela negara adalah sebuah konsep partisipasi total di era modern. Medan pertempuran terbesar ada di ranah ideologi, ekonomi, dan informasi. Jadi selain kita nanti tempur misal negara lain, perang, kita juga ada namanya tempur juga sama namanya ekonomi di Indonesia, ideologi dan macam-macamnya. Jadi kayak ada ras, suku, kehidupan sosial, dan lain-lain. Nah selanjutnya oleh karena itu seorang insinyur yang berinovasi untuk kemandirian teknologi bangsa. Lalu yang kedua ada seorang akademisi yang risetnya memecahkan masalah nasional. Selanjutnya ada seorang aparat penegak hukum yang menjaga integritas dan keadilan. Yang terakhir ada seorang orang tua yang mendidik anaknya menjadi warga negara yang baik. Jadi ini diantara 4 ini yaitu contoh arti yang namanya bela negara. Kayak misalnya insinyur yang berinovasi untuk kemandirian teknologi bangsa. Lalu juga ada seorang orang tua yang mendidik anaknya menjadi warga negara. Jadi kayak contohnya sekarang kayak misal Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Nah itu salah satu bentuk bela negara karena dia dilatih di mana di barak untuk menjadi orang yang nasionalis dan juga yang pastinya lebih disiplin. Nah semua itu adalah bentuk nyata dari implementasi bela negara. Udah habis. Oke, karena materinya udah habis sesuai janji kita yang tadi yang di awal, bahwasannya kita ada sesi tanya jawab. Yang jawab bisa dapat hadiah. Tapi kalian sendiri udah paham belum arti dari bela negara? Udah, berarti kalian udah paham ya? Oke. Kita bakal ngasih. Kalian ada yang mau nanya dulu? Ya udah. Oke, sekarang kita masuk ke sebuah pertanyaan yang bisa menjawab nanti bakal dapat hadiah dari kita. Jadi untuk pertanyaan itu ada semua di materi. Ya kalau kalian baca dan pahami, kalian bisa menjawabnya, oke? Yang bisa angkat jawab angkat tangan ya. Yang akan memberi pertanyaan dari Karnaval. Boleh Karnaval? Ada hadiahnya. Oke, pertanyaan pertama. Tadi kan ada ancaman non militer yang bisa membahayakan negara. Nah, coba sebutin 3 ancaman non militer yang bisa membahayakan negara. Ada apa aja? Ancaman non militer. Ayo, bisa jawab gak? Ayo yang bisa jawab tunjuk tangan. Tapi secret. Kenalin, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Revan Ahmad Hanif. Tadi 3 ancaman non militer. 1 ekonomi, sosial budaya. Satu lagi ya? Ideologi. Benar. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sama Revan karena sudah menjawab. Nanti hadiahnya ditunggu, oke? Selanjutnya. Nih pertanyaan kedua. Ayo, angkat tangan. Mengapa bela negara penting dilakukan oleh seluruh warga negara, bukan hanya oleh tentara? Nah, Tuh gampang itu. gampang itu gampang. Mengapa bela negara penting dilakukan oleh seluruh warga negara, bukan cuman tentara? Nah, Oke, Kariza. sebutin nama kelas. Nama saya Kariza Fitriana, saya dari kelas XDK V1, yaitu wujud cinta tanah air karena wujud rasa bangga terhadap negara dan juga bertanggung jawab terhadap negara. Nanti hadiahnya ya.
Ayo nih pertanyaan terakhir nih, rebutan nih. Oke. Jangan gantian. Nih, soalnya itu apa perbedaan antara bela negara secara fisik dan bela negara secara non fisik? Ayo. Ada tahu nggak? Ada bisa jawab nggak? Isya. Coba jawab aja. Kalau benar nggak apa. Sebutin nama kelas. Nah, nama saya Jesya Putri Salma dari kelas 10 DKV 1. Kalau fisik itu militer. Kalau misalkan non fisik itu belajar dengan taat. Belajar dengan rajin, taat hukum. Terima kasih. Pertanyaannya juga udah 3. Terus mungkin sekarang pengen ada sesi foto di sini aja buat kenang-kenangan sih. Buat dokumentasi dong. Buat dokumentasi. Nih.